Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Taubat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, didiklah anak-anak kita terkait dengan akhlak. Pentingnya untuk mengajarkan kepada mereka adab, baik adab harian ataupun adab-adab yang berkaitan dengan muamalah mereka dengan teman-temannya, hubungan mereka dengan kawan-kawannya. Ini semua ada adabnya, ada akhlak yang harus diajarkan. Karena nilai seseorang itu dinilai dari akhlaknya. Meskipun ibadahnya banyak, ketaatannya banyak, tapi kalau akhlaknya buruk, biasanya kemudian menjadi poin yang tercela, poin yang tidak baik. Maka sebab itu, anak yang apalagi yang masih kecil ya, suka meniru, suka mencontoh, maka dia diajarkan sejak kecil untuk berakhlak mulia, untuk berakhlak yang baik. Karena jangan sampai ketika sudah dewasa kemudian terlambat akhirnya. Karena ada perkataan ya dari seorang ulama bahwa apa yang dibiasakan di saat kecil maka akan mudah dikerjakan di saat dewasa kelak. Atau sebaliknya, kalau dibiasakan hal yang buruk maka khawatirnya dia tidak bisa meninggalkan hal buruk tadi karena sudah terbiasa dengan hal yang buruk. Nah, inilah poin pentingnya. Kita tahu bahwa suatu yang dilarang, suatu yang diharamkan bagi anak kecil itu belum berlaku. Atau perintah itu belum berlaku bagi mereka karena mereka belum berdosa, belum diwajibkan sesuatu. Tetapi kenapa tetap kita ajarkan akhlak-akhlak atau adab di dalam kehidupan mereka walaupun mereka masih kecil? Ini alasannya adalah karena agar terbiasa. Di saat dewasa mereka mampu melakukannya. Nah, ketika kita lupa, lalai mengajarkan di saat kecil, lelah menjadikan mereka akhirnya justru terbiasa melakukan kerusakan ataupun bahkan perbuatan yang haram dan dosa di saat dewasa. Dan ini sulit untuk mencegahnya. Maka sebab itu, ajarkan sejak kecil adab dan akhlak yang mulia ya dari sejak kecil. Ambil contoh, kita seharusnya iri ya, iri dengan negara-negara yang menerapkan seperti ini, padahal kita orang muslim harusnya lebih utama untuk melakukan hal ini. Ada negara kafir justru mereka lebih perhatian kepada anak-anak soal adab ini. Contoh, ada di sebuah negara, di sekolah taman kanak-kanaknya sudah diajarkan antri. Orang santri bilang tobur, santri berbaris gitu ya. Itu diajarkan sejak mereka kecil untuk tidak nyelonong boy, tidak mendahului kawannya, karena ini adalah akhlak yang buruk, tercela ya. Berarti dia telah menginjak atau mendolimi orang lain, tidak menghargai orang lain. Karena orang yang antri ya, berarti telah diajarkan dia untuk menghormati orang lain, menghormati hak orang lain. Karena orang muslim dengan muslim yang lainnya haram tiga hal ini: darah, harta, dan kehormatan. Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hada wa fi syahrikum hada wa fi baladikum hada. Nabi pernah mengatakan bahwa sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian haram atas diri-diri kalian. Untuk sesama muslim, untuk saling menumpahkan darah, menumpas atau merampas harta ya, dan menginjak-injak kehormatan orang lain. Nah, di sini maka penting sejak dini anak-anak kita diajarkan adab dan akhlak. Apalagi ma'asyiral muslimin, keluhan orang-orang sekarang dewasa ini mengatakan bahwa banyak anak-anak kecil kita ini durhaka kepada orang tuanya. Padahal kalau kita mengkaji lebih detail, mendalam, apa sebabnya? Sebabnya justru adalah karena kelalaian orang tuanya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan bahwa orang tua yang anaknya durhaka kepadanya adalah karena kelalaian dia di saat harusnya mendidik anaknya di waktu dini, sejak dini. Kelalaian ini yang menjadikan mereka saat dewasa akhirnya durhaka kepada orang tuanya.
maka ajarkan adab. Seorang penyair pernah mengatakan, qad yanfa'ul adabu al-aulada fi sigari. Mengajarkan adab kepada anak boleh jadi hanya bermanfaat saat mereka masih kecil. Walaysa yanfa'uhum min ba'di adabun. Dan saat sudah tidak bermanfaat lagi, atau adab tidak bermanfaat lagi ketika telah dia dewasa. Artinya mengajarkan adab saat dia dewasa maka sudah tidak lagi bermanfaat. Innal gusun idza ajaltaha i'tajalat. Sesungguhnya yang namanya ranting saat dia masih kecil ya, masih bisa diluruskan. Tetapi ketika dia telah dewasa, wala yalinu wala yalinta al-khashab. Wala yalinu walau lintal khashab ya. Dan sesungguhnya ranting itu tidak akan pernah melunak kembali, atau batang pohon itu tidak akan pernah melunak kembali meskipun kau berupaya melunakkannya. Jadi hanya saat masih ranting kecil ditegakkan dengan melalui kayu, misalkan bantuan kayu, maka dia bisa lurus. Tapi ketika sudah menjadi batang yang besar, ya, maka tidak mungkin diluruskan kembali. Begitulah perumpamaannya. Bahwa adab sangat bermanfaat saat anak itu masih kecil. Maka didiklah mereka sejak dini seperti adab makan, adab tidur, ya, menjawab salam, memberi salam, mengambil dan memberi dengan tangan kanan, mengucapkan alhamdulillah jika bersin atau hamdalah, ya, menjawab doa orang yang bersin dan lain-lain. Didiklah mereka untuk berperangai jujur dan amanah. Jauhkan dari mereka makanan-makanan yang haram, ya. Didik mereka, bahkan Nabi mengajarkan cara makan, diajarkan. Sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Abi Salamah, kuntu fi hijri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi sahfah. Aku dulu di bawah piaraan atau pembinaan Nabi SAW, karena Ummu Salamah, ibu dari Umar bin Abi Salamah ini, dinikahi oleh Nabi SAW sepeninggal Abi Salamah. Maka tentu anaknya adalah menjadi, kalau di kita anak tiri, tapi dalam Islam tidak ada istilah anak tiri. Istilahnya adalah menjadi pemeliharaan di bawah binaan dari suami dari ibunya itu. Nah, Umar bin Abi Salamah ini, sebagaimana dituturkan dalam hadis, kuntu fi hijri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku dahulu, ya, pernah berada di binaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di bawah pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah tanganku saat itu, ya, memegang piring tetapi kemana-mana istilahnya, ya, tidak menetap pada satu tempat. Pengennya ngambil yang jauh-jauh, padahal di depan piringnya pun ada hidangan yang sama. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, ya gulam, faqala li. Maka Nabi mengatakan kepada aku, kata Umar bin Abi Salamah, ya gulam, wahai anak kecil, wahai fulan, ya, kul biyaminik, ya, ya gulam, samillah, wahai gulam, ucapkanlah basmalah, samillah, bacalah, menyebut nama Allah. Di sini ada perbedaan para ulama, atau tepatnya makna yang tepatnya adalah samillah itu adalah membaca bismillah saja. Berbeda dengan basmalah. Kalau basmalah bismillahirrahmanirrahim. Adapun samillah artinya ucapkanlah nama Allah, maka cukup dengan bismillah. Ya gulam, samillah, wahai anak kecil, ucapkanlah bismillah, menyebutlah nama Allah di dalam engkau makan. Wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah dari yang terdekat denganmu. Apa yang dikatakan oleh Umar bin Abi Salamah, mendengar wejangan atau pengajaran langsung dari Rasulullah SAW yang bijak, yang jelas sayang kepada anak kecil. Famazalat tilka tikmati ba'du. Maka demikianlah kondisi cara makanku seperti itu, ya, seterusnya, kata Umar bin Abi Salamah. Masya Allah. Kalau kita mungkin lihat anak kecil makan kemudian kita omelin, ya, yang makannya mungkin berantakan atau tangannya kemana-mana, tidak sopan, lalu kita omelin, tidak dengan pengajaran adab yang baik, justru malah membekas padanya. Anak ini akan balas dendam atau mungkin kebencian, yang akhirnya tidak mau mencontoh cara yang benar dalam makan. Nah, ini yang dikhawatirkan. Tapi Nabi SAW justru tidak demikian. Nah, demikian pula akhlak yang lainnya. Jauhkan dari mereka akhlak
seperti egois, ananinya, ya, maunya menang sendiri, iri kepada kawan-kawannya, ya, dan seterusnya. Ya, maka wajib untuk diperhatikan. Hendaknya orang tua memperingatkan anaknya dari hal seperti ini, termasuk dari makanan yang haram. Lihatlah Nabi SAW, bagaimana hadis Abu Hurairah pernah menceritakan, akhadha Al-Hasan bin Ali tamratan min tamri sadaqah. Hasan bin Ali pernah makan korma sedekah. Faja'alaha fi fihi, lalu dia pun memakannya. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengatakan, jadi cih, jauhi, buang, ya. Irmi biha, buanglah atau lemparlah. Amma alimta anna la na'kula sadaqah. Sesungguhnya kita ahlul bait Nabi, maksudnya keluarga atau keturunan Nabi, tidak boleh makan sedekah. Lihat, Nabi sudah mengajarkan di sini sejak dini, meskipun itu hanya satu kurma, agar tidak makan yang haram. Karena dari yang haram akan tumbuh, ya, tentunya nanti perangai-perangai yang buruk, ya, bahkan tentu bisa menjadi api neraka. Mana bata min suhtin ilan naru aula bih, kata Nabi SAW. Tidaklah yang tumbuh dari daging yang haram, makanan yang haram, kecuali nerakalah lebih patut baginya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka ajarkanlah adab, termasuk dalam memilih makanan agar makan yang halal dan thayyib. Jauhi dari makanan yang haram, ya, berakhlak yang mulia. Nah, demikianlah. Dan akhlak-akhlak yang lainnya yang sangat banyak, yang penting untuk dicontohkan kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita dijauhkan dari akhlak yang tercela, agar senantiasa meneladani nabinya, karena Allah pun telah memuji nabinya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi di atas budi pekerti yang sangat luhur. Wallahu ta'ala wa alam bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.